Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kitabnya nggak bisa ditampilkan karena jaringan kayaknya ini. Tapi suara saya ada ya? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus sadis wal ishrun. Kaidah yang ke berapa ini? 26. Tasarruful imami 'ala ra'iyati manutun bil maslah. Jadi aktivitas atau kebijakan perbuatan imam itu harus manutun bil maslahah kepada rakyatnya, maka harus dilandasi, manutun itu dilandasi atau berporos di maslahatnya. Al-amthila minha annahu idza qassama zakata 'alal asnafi yahrumu 'alaihi at-tafdil ma'a tasawil hajat. Ketika imam membagikan zakatnya atas golongan ya sudah, yang artinya golongan yang mustahik ya, sudah yang berhak menerimanya, maka imam itu tidak boleh at-tafdil, tidak boleh melebihkan atau mengutamakan ma'atasawil hajati beserta kesamaan dalam beberapa hajat. Jadi bukan karena famili saya sehingga saya melebihkan, karena istri saya misalnya berhak ya, atau karena ponaan saya sehingga saya at-tafdil. Itu nggak boleh, gitu ya. La yajuzu, maka itu tidak dinamakan maslahah, namanya ketimpangan itu. La yajuzu, tidak boleh li ahadin bagi seorang min gulatil umuri, dari penguasa piro-piro perkara, ayunasibah ing yento, kalau Jawanya gitu ya, dek kakodu mele, kalau Maduranya ayunasibah dek kakodu mele pasera ahad sopo ahad imaman ing imam li sholati untuk sholat rasikon sing fasik wa in sohahna, walaupun mensohikan kami betul as-sholata ing sholatnya khalfahu, di belakangnya siapa, belakangnya imamul fasik, li'annahu karena sangguna imamul fasik bersolat di belakang menjadi makmumnya dari imam fasik, makruhatun, itu dimakruhkan. Jadi tidak boleh imam itu mengangkat imam sholat, maksudnya imam sholat yang itu fasik. Apa fasik? Fasik itu melakukan dosa besar satu kali atau melakukan dosa kecil setiap hari, tapi setiap hari diulangi. Itu fasik. Definisi fasik itu ya. Walaupun secara sholatnya kita sah, secara fikih kok. Tapi itu dimakruhkan. Kenapa? Karena adanya fasik. Jadi tidak boleh imam itu mengangkat imamnya yang fasik, gitu ya. Selesai. Kholas minha la yajuz lahu ayuqaddima, mendahulukan sopo imam min baitil mali, dari kas negara, wail ahwaj alal ahwaj, yang tidak membutuhkan atas yang membutuhkan, yang lebih ahwaj, yang lebih membutuhkan. Jadi gitu. Jadi tidak boleh imam itu mendahulukan yang yang tidak butuh ke yang lebih butuh. Jadi kalau ada yang lebih butuh, itu saja dulu didahulukan. Jadi memang harus dengan maslahah. Oke. Terus kalau Nabi SAW idra'u al-hudud bisyubhati. Ini nyambung ke bawahnya sudah. Selamat datang Pak Gito. Ini layarnya masih belum bisa. Set. Jangan nonton kitabnya nggih? Ya, download itu yang dikirim, Boten nonton nggih? download. Ya, betul wonten. Gini nggih. Tapi teng laptop wonten mungkin kalau patisirin. Nggih.
Ye. Gitu. Terus ini dalil ini, hadis ini larinya ke yang di bawahnya ya. Idra'u, hindarilah al-hududa ing piro-piro hukum hudud bisyubhati dengan syubhat, dengan apa? Samar, subhat. Nah, kemudian ke bawahnya al-qaidah sabi'ah wa sirun al-hududu tasqutu bisyubhati. Hukum hudud itu bisa jatuh, bisa gagal bisyubhati dengan syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu alasan kecil. Alasan kecil. Contoh, langsung ke contoh ya. Jadi begini ya sebenarnya ya. Hudud itu hukum-hukum yang ada di nas, baik itu di Quran maupun di hadis. Itu hudud. Contoh, orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong. Itu namanya hudud. Kalau tidak ada di hudud, maka namanya takzir. Hukum Islam itu hudud, takzir. Kalau takzir itu dipasrahkan kepada imam. Yang mentakzir itu imam. Contoh, kalau orang tidak membawa SIM di apa namanya? Ketika naik sepeda, naik mobil tidak ada SIM, maka siapa yang nggak ada di hudud, nggak ada di hudud. Yang ada apa? Takzir. Kemudian polisi menegakkan yang itu undang-undang dari pemimpinnya, harus dikasih tebus, harus nebus berapa, misalnya ditilang gitu kan. Itu takzir. Jadi itu ya bedanya takzir dengan hudud. Lah, hudud di sini itu bisa gagal dengan cara syubhat, alasan kecil. Contoh, man wati'a imro'atan donnaha halilatahu falaisa alaihil had. Ada orang menyangka bahwa ini istri saya. Dia sudah don. Wah, ini istri saya. Kemudian diwati tuh. Sehingga pas salah. Maka falaisa alaihil had. Tidak ada had. Contoh misalnya ada kita si A punya istri kembar A, B misalnya. Apa? C, D. Kemudian mungkin ini ya, makanya ada wati subhat di kitab fikih itu. Jadi ketuker tuh istrinya dengan yang kembarannya itu, sehingga tapi dia tuh sudah yakin, sudah mantep karena lampu padam misalnya, sehingga tidak ada hak karena ada kan kecil kan alasannya, cuman bahwa dia tuh halila tahu bisubhati itu. Terus man wati'a imra'atan takunu halalun inda qaumin haramun inda qaumi haramun inda akhirin. Jadi gini, ada orang wati istrinya yang itu halal baginya, sebagian menghalalkan. Haramun inda akhirin, haram bagi yang lain. Kanikahil mut'ah, seperti nikah mut'ah. Ini punyanya orang Syiah. Wan nikah bila waliyin au bila syuhudin wa kullu nikahin muhtalifihi. Jadi nikah mut'ah itu ya, ada orang yang meyakini inda akhirin itu apa namanya halal. Syiah menerapkan hukum mut'ah, nikah mut'ah. Apakah ada had? Tidak ada. Karena mereka itu meyakini bahwa mut'ah itu legal bagi mereka. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Saya mau nikah sama si B dengan kontrak 3 bulan. Tapi ketika anaknya orang si A mau di mut'ah, dia tidak mau. Repot. Si A bilang bahwa nikah mut'ah itu boleh, kawin kontrak. Tapi ketika anaknya mau dikontrak selama 3 bulan, dia tidak mau. Harus nikah terus gitu selama repot yang. Terus nikah bila waliyin, nikah tanpa wali. Ini ada pendapat-pendapat yang tidak apa namanya melegalkan ini. Tidak usah wali lah, nggak apa-apa. Tapi sebagian juga tidak mengesahkan. Makanya tidak ada had di sini. Saya bicara hadnya di sini, bukan bicara tentang hukumnya ya. Terus aubila syuhudin, tanpa saksi. Wa kullu nikahin mukhtalif fihi, dan nikah-nikah yang itu masih diperselisihkan di dalamnya. Itu tidak ada had. Terus man saroko madonnahu mulkahu au milka abihi milkahu au milka abihi wabnahu falaisa alail had. Kenapa? Li syubhati istihqaqi. Ada orang mencuri kepemilikannya. Dia bawa apa namanya? Bahwa ini milik saya.
ternyata bukan, maka tidak ada had au milka abihi, ini miliknya bapak saya, ternyata bukan, karena milka abihi itu waris, kita sebagai warisnya, ahli warisnya, tapi ternyata salah, ya sudah tidak ada had au ibnahu atau milik dari anaknya. Karena kenapa? Karena ada hak kepemilikan, istihqaq. Terus minha man syaribul khamra, orang yang meminum khamar ditadawi untuk berobat. Boing kana wan sanajan, walaupun ono alasahu pendapat asoh tahrimahu iku mengharamkan apa? Khamar litadawi li syubhatil khilafi, karena syubhatnya khilaf perbedaan. Jadi khamar asalnya memang tidak diperbolehkan, tapi karena litadawi, walaupun ada ulama yang tidak tetap mengharamkan khamar itu karena syubhatil khilaf, karena masih ada syubhatnya khilaf. Oke. Qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah sebenar-benar takut, sebenar-benar takwa. Ini nyambung ke bawahnya. Al-qaidah tsamin wal 20. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajibun, sesuatu perkara yang tidak sempurna, sesuatu wajib yang tidak sempurna kecuali dengan bihi, sebab ma, fahuwa maka utawi ma wajibun iku wajib. Itu sama dengan al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Yang di depan itu ada al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Sebenarnya di kitab usul fiqh itu ada beberapa kaidah yang sama. Inlatnya apa ya, statusnya dalam penetapan hukumnya itu sama ini malayatim ini sama dengan al-amru bisyai' amrun biwasailihi, perkara yang diwajibkan maka pelantaranya wasailnya itu juga wajib. Wajib waslu juz, contohnya hukum naik haji itu kan wajib bagi yang mampu, ya wajib lah. Mempelajari ilmunya ya wajib, karena wasail atau wala yatim wajib itu maka wajib hukumnya. Nahu, belajar nahu wajib. Ini dalilnya. Gitu ya. Terus wajib waslu juz'in minar raqabati warra'si ma'al wajh. Wajibnya membasuh sebagian minar raqabati dari leher, warra'si dan kepala, ma'al wajib beserta wajah. Ini sebagian. Juz itu sebagai maknanya. Jadi begini, kita dalam konsep wudu kita harus membasuh sebagian leher. Jadi begini, mohon maaf ya, ini kan yang wajib nih, mim mana biti sya'ri di sini sampai ke sini, ke ini, sini. Lah, kemudian cara kita memastikan bahwa ini terkena semua, maka di sini waslu juz'in minar raqabah, harus membasuh, wajibnya membasuh sebagian leher. Jadi di sini. Ini wajib. Untuk memastikan barang yang wajib itu sudah terpenuhi atau tidak, maka sebagian itu wajib dibasuh ini. Ini harus kena. Itu ya. Lah, warra'si ma'al wajhi di sini. Jadi kan gini. Kira-kira di sini lah. Maka ini sebagian di ini, rambut di sini, ini harus kena. Harus kena air. Wajib. Makanya kata ulama, sampai ketika ini tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Ini. Jadi sebagian dari sini, kenapa? Untuk memastikan bahwa sudah terselesainya dalam kewajiban itu. Jadi gitu ya. Terus wajib ghuslu juz'in minal adud. Adud itu siku adud. Wasaklan siku kaki ma'ad dira'im bisa tadira' wal jilid dan kaki. Yang wajib di sini sebenarnya. Amet. Ini. Sampai sini. Tekuk di sini. Ini yang wajib. Tapi karena malayatimul wajib illa bihi, harus cara memastikan bahwa ini sudah kena, maka harus ke sini. Jadi di sini sampai di sini kita wudu. Tidak boleh hanya di sini. Ini wajib di sini. Ya. Lah, kemudian yang kaki, gimana cara ya kaki saya ini? Ini ya di kaki itu ada ka'bain, sampai ka'bain siku di situlah. Nah, sehingga semuanya harus dibasuh gitu loh. Satu kaki gitu sampai bawah gitu. Jadi caranya ya, jadi seperti itu. Terus wajib satru juz'in minar
rukbati ma'al aurah wa satru juz'in minal wajhi ma'ar ra'si lil mar'ah. Wajib menutup sebagian, satru juz'in itu sebagian mananya. Minar rukbati dari lutut. Ma'al aurah beserta auratnya. Kan laki-laki itu kan baina surra wa rukbah. Di antara pusar sama lutut. Lah, kata baina, kata ulama itu tidak masuk. Jadi begini misalnya ya, antara sini ke sini. Ini dengan ini tidak wajib, tidak masuk. Yang masuk ya setelahnya ini baru masuk ke kategori. Tetapi kata ulama karena untuk memastikan bahwa itu sudah tertutup, maka pusar itu dikatakan wajib juga. Sehingga sarung kita itu di atasnya pusar. Atau ketika kita berwudu harus tertutupi di atasnya pusar, minimal ini atasnya pusar yang harus ditutupi sampai di bawahnya lutut. Itu caranya. Ma'al aurah ya aurah. Terus wasatur juz'i minal wajhi minal ra'si. Ya, perempuan itu yang apa namanya yang harus tertutup itu jilbab itu jangan kayak gini di jilbab. Jangan di sini jilbab itu. Di sini jilbab apa? Ini loh kayak para artis kan di sini kena. Itu nggak boleh, itu wajib. Jadi sebagian ma'roksi apa? Satu juz ini minal wajhi ma'roksi. Itu seginilah kerudung lah, mungkin perempuan lebih tahu. Pakai apa ya? Ciput apa ya namanya? Saya lupa itu. Apa gitu kalau perempuan ada di sini itu ada masih kerudung terus monggo yang perempuan lebih tahu apa? Ciput ya? Iya, Ustadz. Iya, ciput lah. Bisa pakai itu biar rambut tuh tidak kelihatan gitu loh. Dan sebagian itu hanya kena ya sudah. Karena rambut itu katanya termasuk aib gitu ya. Jujur saya itu paling benci itu ketika ada rambut perempuan tuh keluar. Serius. Banyak santri itu ketika saya lewat saya tegur itu perempuan itu. Kamu itu loh aurat sampai gitu aku. Karena gimana ya? Saya paling benci itu. Terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam famanittaqo syubhat faqadistabra ali dinihi wa irdihi. Orang yang famanittaqo, siapa wong sing menjauhi asubata ing subhat, maka faqadistabra, maka orang itu benar-benar membersihkan, membebaskan lidinihi terhadap agamanya man wa irdihi dan kehormatannya man. Ini sebenarnya al halalu bayyin wa haramu bayyin. Ketika halal itu jelas, haram itu jelas. Lah di antara halal dan haram itu adalah subhat. Maka tinggalkan. Masuk ke mana? Masuk ke bawah ini. Al khuruj minal khilaf. Huruf ini kayaknya kita hatam itu 13 tinggal 3 hari atau 2 hari gitu ya. Karena tidak harus 15 katanya. Kata ketuanya. Al-hurud minal khilaf. Keluar dari perselisihan itu mustahab, disunahkan. Keluar dari kontraversional ya. Jadi itu disunahkan. Untuk keluar dari ini menjadi zona nyaman, zona aman, gitu ya. Contohnya, istihbabud dalki, kesunahan di dalam menekan kulit. Dalkun itu menekan. Terus fitohoroti di dalam bersuci, wasti'abur roksi dan meratakan kepala bil masih dengan basuhan. Hurujan keluar min khilafil imami dari khilafnya Imam Malik qala bi wujubiha, dengan Imam Malik itu mengatakan bahwa wajib dalkun. Jadi begini, Imam Syafi'i itu cukup hanya meratakan air. Jadi kita siram serat, sah, sudah sah. Lah, kemudian kata Imam Malik mengatakan dalkun, tidak sah kalau cuma menyiram, tapi harus memencet memegang
megang kulit, menekan kulit. Sehingga Imam Syafi'i itu tidak ingin ada kontroversi. Tidak ingin ada perselisihan dengan Imam Malik, kemudian dia khurujan minal khilaf. Dia keluar dari apa namanya perselisihan ini, sehingga Imam Syafi'i menyetuskan bahwa dalkun itu sunnah. Itu caranya. Jadi Imam Syafi'i itu melakukan pendapatnya Imam Malik dengan cara apa namanya mendalkun itu menghukumi sunnah. Sunnah kalau dalkun. Kalau Imam Malik harus nekan sampean ini. Harus ditekan muka ini. Semua ditekan ini. Anggota yang harus dibasuh. Ini ditekan. Harus ditekan. Karena wajib. Itu ya. Jadi Imam Syafi'i keluar apa namanya berfatwa bilang bahwa dalkun itu istihhabul dalki. Jadi sunnah. Jadi apa itu yang dikatakan khilaf di sini? Memilih pendapat yang sekiranya mengamalkan itu semua madhab mengesahkan. Itu khurujun minal khilaf. Memilih pendapat yang sekiranya mengamalkan madhab yang lain itu mengesahkan. Jelas Imam Malik mewajibkan, makanya dalkun. Dalkun itu wajib, sehingga Imam Syafi'i mensunahkan. Selesai. Terus istihbabu ghuslil mani. Sunnah di dalam membasuh mani. Qolal Imam Malik mengatakan biwujub. Mani hukumnya sunnah. Ya Allah. Afwan. Mani hukumnya tidak najis. Tidak najis. Alasannya Imam Syafi'i kenapa? Karena mani itu adalah aslu khilqotil insan. Jadi manusia diciptakan dari mani. Lah, kalau mani di najis maka kita gitu. Enggak ya. Kita gitulah. Jadi mani, ketika kita keluar mani, itu kata Imam Syafi'i itu tidak najis. Tetapi Imam Malik itu najis, harus dighuslun. Nah, sehingga Imam Syafi'i keluar dari itu, sehingga mengatakan bahwa istihbabul ghusli, basuhlah, wislah kalau keluar mani ya sudahlah, basuh saja. Sarungnya itu loh, sarungnya basuh gitu. Itu ya. Keluar dari Imam Malik. Terus istihbabul qasri, sunnahnya mengkosor fi safarin di dalam perjalanan dia belu kang nyampe opo safar salah sama rohil ing telo piro-piro marhalah khurujan keluar min khilafil imami Abi Hanifah qala bi wujubihi. Kosor di dalam Imam Syafi'i yang wajib kosor itu ketika nyampe 2 marhalah nih kalau Imam Syafi'i, yaitu Imam Wahba Az-Zuhaili mengatakan 89 km. Sekarang enak, ada Google Map. Ada Google Map. Anda gimana kan? 89 km itu sudah kosor Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah itu 3 marhalah. Itu wajib. Ketika nyampe 3 marhalah, sekitaran berapa ya? 120 km. Itu Imam Abu Hanifah mengatakan itu wajib kosor itu. Nah, Imam Syafi'i tidak. Nah, ketika nyampe ke 3 marhalah disunnahkan. Kan awalnya boleh kan, mubah. Ketika kita nyampe marhalah nih, nyampe 2 marhalah 89, hukumnya apa? Mengkosor. Ya boleh-boleh saja. Itmam boleh. Yang kemarin saya menerangkan masalah habaib yang tidak mau mengkosor, boleh-boleh saja. Itmam boleh, mengkosor boleh, tidak mengkosor boleh. Misalnya nih ada orang yang lah aku terbiasa kok 4 rakaat, ya sudah, enggak apa-apa. Monggo. Tetapi kata Nabi, ini ada ini. Innallaha yuhibbu antu tarruhso ruhosuhu kama antu ta azaimuhu. Jadi itu ya. Jadi Nabi itu lebih suka orang yang melakukan hukum tarkhis, rukhsah. Seperti halnya melakukan azimah. Gitu ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kalau sampai 3 marhalah itu wajib, langsung wajib. Imam Syafi'i
sunnah. Jadi kita melakukan, misalnya melakukan ketika sudah 3 marhalah, melakukan yang Imam Abu Hanifah kepada wajib, melakukan yang ketika melakukan maka masuk ke istihbabul qasri. Jadi tidak ada pertentangan di situ ketika saling mengikuti khurujan minal khilaf. Terus ijtinabu istiqbal qiblati wastidbariha ma'as satir khurujan minal khilafi thauri bi qolawi bi wujubil ijtinabi mutlaqon. Jadi apa namanya mengungkuri apa ya? Membalik tidak ini kepada kiblat dan memungkuri apa namanya kiblat bersama satir itu sebenarnya sudah boleh sebenarnya Imam Syafi'i. Begini loh. Kalau kita mohon maaf nih, kan ada bangunan WC tuh. Nah, ketika ada bangunan sudah, maka meskipun menghadap ke barat WC kita itu boleh sudah. Tidak apa-apa hukumnya. Asalnya tidak apa-apa. Tapi karena Imam Syafi'i itu khurujan minal khilaf dari pendapatnya Imam Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa meskipun ada satir wajib tidak menghadap kiblat dan memungkiri kiblat. Lah sehingga Imam Syafi'i mengatakan tempat itu kalau menghadap ke utara ke selatan ketika ada satir maka hukumnya istihbab sunnah. Kebalikan dari ijtinab. Jadi sunnah. Asalnya boleh meskipun ngadap ke barat. Tapi karena ada Imam Syafi'i yang mengatakan wajib ijtinab meskipun ada satir, maka Imam Syafi'i mensunnahkan. Jadi Imam Syafi'i ini madhab yang tidak terbukukan ya. Sebenarnya imam mujtahid juga, tapi tidak terbukukan, tidak ada muridnya yang. Kenapa Imam Syafi'i itu kok sampai sekarang ada? Ya karena ada muridnya terus sampai seperti itu. Terus karahatu sholatil munfarid, makruhnya sholat sendirian. Khalfas shoffi, di belakang shaf. Gini. Di dalam masjid jamaah ini shaf awal, shaf kedua. Full ini full. Datang kita, datang langsung di belakang shaf. Maka hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kalau sendirian karena khurujan min khilafi man, keluar dari khilafnya imam abtola ini bukan ibtola. Abtola yang membatalkan sopoman sopo imam kepada sholatul munfarid minal imami Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau ada orang yang baru datang langsung sholat sendirian tanpa ada barengnya di belakang, maka itu batal karena tidak ada softnya, putus. Kan itu kan rantai kayak gini, rantai. Nah putus sendirian. Tetapi Imam Syafi'i tidak asalnya, cuman tidak mendapatkan fadilah jamaah. Harusnya orang itu meneret satu orang di depannya, menteret ke belakang sehingga dia mendapatkan fadilah jamaah. Seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i khurujan minal khilaf mencetuskan bahwa orang yang seperti itu makruh. Itu. Jadi menghindari dari perdebatan itu. Terus karahatul mufaraqatil imam, makruhnya berpisah dengan imam bila udrin tanpa udzur khurujan min khilafi man abtala minal imam Daud. Imam Daud Ad-Dhahiri. Jadi makruhnya berpisah dengan imam tanpa udzur. Contohnya begini, contohnya misalnya orang yang sholat kemudian kebelet. Aduh kebelet saya. Kemudian dia berpisah dengan imam. Ya, hukumnya apa? Makruh. Udzur di sini harus udzur yang enggak. Jadi udzurnya itu mungkin ya kebelet. Jadi makruh memisah dengan imam yang ada Imam Daud mengatakan bahwa kalau berpisah dengan imam tanpa bila udrin itu langsung batal. Tapi kalau yang Imam Syafi'i hanya makruh. Ya itu.
Terus tambihun. Limura'atil khilafi syurutun. Tetapi menghormati atau menjaga muro'ah, menjaga khilaf itu ada beberapa syarat. Tidak semua khilaf itu harus diikutin, harus di apa namanya? Dihargai, diikutin gitu loh. Perbedaan pendapat khilaf itu sehingga dapat dihargai. Muro'ah. Al-awwal yuqi'a mura'atuhu fi khilafin akhar. Wa min thamma kana faslul witri afdol min ghuslihi wa lam yura'a khilaful imami Abi Hanifah li anna minal ulama man la yajuz al-ghusla. Jadi begini. Tidak ala yuqi'a, tidak menjatuhkan penghormatan, menghormati atau menghargai fi khilafin akhar, di dalam perbedaan yang lain. Wa min thamma, seperti halnya, agak susah ini. Wa min thamma, oleh karena itu, karena ono faslul witri, opo memisah witir. Itu afdolu iku lebih afdol min waslihi, ketimbang dari menyambung witir. Oh, jadi begini, prakteknya Imam Syafi'i ketika kita witir itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika setelah itu 1 salam. Kan witir kan 11. Ya, yang kita itu kan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terakhir salam. Tapi yang Imam Abu Hanifah itu mengatakan harus waslun. Waslun itu apa? Seperti halnya sholat maghrib. Contoh misalnya begini. Kan witir 11. Yang kita 2, 2, 2, 2, 1 terakhir. Yang Imam Abu Hanifah, misalnya kita mau sholat witir 3, ya 3 salam. 3 salam. Jadi waslun. Apa namanya? Menyambung. Jadi awalnya 2 sehingga menjadi 3. Seperti sholat maghrib. Walam yura'a khilaful imam. Maka pendapat yang seperti ini, Imam Abu Hanifah, itu tidak bisa dianggap, tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena li'anna minal ulama man la yajuz waslu. Justru malah banyak ulama-ulama itu tidak memperbolehkan wasol. Tidak boleh dalam wasol. Sehingga Imam Syafi'i tidak khurujan minal khilaf dari pendapat ini. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i misalnya masuk ke pendapat ini, justru malah Imam Syafi'i itu masuk kepada perdebatan yang lain lagi. Kan yang tadi, contohnya yang tadi, delkun itu sunnah. Kenapa? Karena masuk kepada pendapatnya Imam Malik yang mengatakan wajib. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Khurujan minal khilaf, menghargai. Tapi yang di sini, yang faslun dengan wasol, Imam Syafi'i faslun, yang Imam Abu Hanifah wasol, maka tidak masuk Imam Syafi'i, tidak yuro'a kepada pendapatnya. Kenapa? Karena kalau masuk kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah, justru malah ada perdebatan lagi tuh, karena ada ulama yang mencetuskan bahwa wasol itu tidak boleh. Itu ya. Jadi tidak mau masuk lagi ke perdebatan yang lain gitu loh. Ini makanya khilaf itu, khurujun anil khilaf itu ada beberapa syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yukhalifa sunnatan tsabitatan wa min thamma sunnah raf'ul yadain fi sholati. Tidak boleh bertentangan dengan sunnah yang sabit. Wa min thamma,
oleh karena itu sunnah disunatkan raf'ul yadain, mengangkat dua tangan fi sholati di waktu sholat. Allahu Akbar. Ini diangkat. Walam yubalah, tidak memperdulikan biro iman, pendapatnya ulama, kola yang berdau sapa ulama bi ibtolihi, batalnya raf'ul yadain as-sholat as-sholata ing sholat mil Hanifata dari Abu Hanifah. Lah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kesunahan raf'ul yadain itu tidak ada. Makanya ketika Imam madhab Abu Hanifah itu tidak mengangkat tangan, cukup irsal, apa ya? Allahu Akbar langsung. Jadi tidak ada seperti ini. Nah, Imam Syafi'i tidak masuk ke pendapat ini. Kenapa? Li'annahu sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayatin nahwi khamsin sahabiyan. Pendapat raf'ul yadain, kesunahan raf'ul yadain itu sudah sabit dari Nabi dan periwayatnya itu ada 50 sahabat. Sudah jelas kok 50 sahabat yang menerangkan bahwa raf'ul yadain itu sunnah. Kok bisa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu tidak sunnah? Makanya dalam muro'ah, di dalam syurut, di dalam huruf minal khilaf, alla yukhalifa sunatan sabit. Tidak boleh bertentangan dengan kesunahan yang ada di yang sunnah sabit. 50 kok ditentang oleh Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Syafi'i tidak masuk kepada ini hukumnya Imam Abu Hanifah ini. Tidak mengambil khurujan minal khilaf. Bertentangan saja. Gitu loh. Gitu ya. Terus yang ketiga, ayyakwa qawiyya yakwa. Ayyakwa kuat mudrokuhu, landasan mudrok, landasan atau argumen bihaitsu sekiranya mudrokuhu itu kembali kepada kaul, hunya kepada kaul. Mudrokuhu opo landasan kaul bihaitsu sekiranya layu addu, tidak dianggap opo kaul hafwatan ing ngawur. Terus wamin thamma, karena hal itu karena ono asomu ponapa saum bisa fari di dalam perjalanan afdolu iku lebih afdol liman ketimbang wong kawiya sing kuat sapa man alai atas saum. Walam yubala, tidak peduli, bodoh amat bikaulin dengan bikauli di ahli dohir, dengan pendapatnya sebagian Imam ad-Dohiri, pendapat madhab ad-Dohiri, annahu, bahwa sungguhnya saum fi safar la yasihu, itu tidak sah. Ini ya. Yang ketiga, yang harus ikut kepada imam yang lain sehingga terkonsep hurja minal khilaf, itu harus pendapatnya harus mudrok, harus argumen yang benar-benar secara metodologi itu mantap gitu loh. Sehingga tidak dikatakan dengan hafwatan, ngawur. Seperti puasa di dalam perjalanan, Imam Syafi'i itu kalau dia kuat tidak apa-apa, teruskan saja puasanya. Itu malah itu lebih afdol loh. Misalnya dari Sumeneb ke Pamekasan itu cuma nggak nyampe 1 jam. Atau misalnya dari Sumeneb ke Bangkalan misalnya, dia orangnya kuat tuh, monggo, lebih afdol malah, tidak membatalkan puasanya. Nah, sehingga ada pendapat Imam Dohiri, penganut Imam ad-Dohiri, yang mengatakan bahwa orang yang dalam perjalanan tuh kemudian dia puasa, batal sholat katanya, saumnya. Kok bisa ya? Karena begini, ayatnya saya nggak hafal. Itu kan sebelumnya itu tentang itu loh, orang yang perjalanan min safarin aw maradin, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Mungkin ada yang tahfidz ini. Silakan Jadi fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka orang itu berpuasa min ayyamin ukhor ketika perjalanan. Imam Daud ad-Dohiri, penganutnya ini, sekalipun imamnya Daud ad-Dohiri, ini ketika berijtihad itu literasi dengan tekstual. Karena ayatnya fa'iddatun
min ayyamin ukhor, maka berpuasalah di hari setelahnya. Dia berfatwa bahwa salatnya orang yang safar itu batal. Kenapa harus berpuasa di setelahnya? Kok bisa tekstualis? Padahal sudah jelas safar itu adalah ilat dari puasa. Kalau kita tidak puasa gak apa-apa kalau ada safar. Ini lagi yang ada dalam hati ini. Di takliknya ini ada hadis begini. Ada hadis la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Kata Nabi, tidak boleh kamu kencing di air rokit yang diam, yang tidak menggalir. Lah, Imam Daud Ad-Dhahiri mengatakan bahwa boleh kencing, tapi boleh kepada air rokit dengan cara mentumpahkan. Kan begini, Imam Syafi'i tidak boleh, ini air, kita tidak boleh kencing kepada air ini yang tergenang, yang tidak mengalir, diam. Kemudian Imam Daud Ad-Dhahiri yang dilarang itu kencing kepada ini, tapi kalau kencing kepada botol kemudian ditumpahkan kepada air rokit ini, itu tidak apa-apa katanya. Bayangkan tekstualnya Imam Daud Ad-Dhahiri secara teks. Jadi kencingnya yang dilarang, tapi kalau membuang kepada botol, kemudian botolnya dibuang kepada air yang tergenang itu, maka itu tidak apa-apa katanya. Sama aja kok, kencingnya ya kencing nyampe ke air rokit, ditumpahkan kepada ini sama saja, sama ada kencingnya kan gitu. Tapi karena Imam Ad-Dhahiri secara tekstualis, secara literasi, maka dia berfatwa bahwa hukumnya kencing ke botol ditumpahkan kepada air rokit itu boleh katanya. Banyak sebenarnya Imam Ad-Dhahiri yang menyimpang di kitab Mu'in. Beliau mengatakan hukum memegang anjing itu boleh. Tidak ini katanya, tidak najis mughalladhu katanya. Tidak apa-apa. Sehingga tidak diambil oleh tidak satu qadhiyah. Hukumnya itu dalam mencetuskan sebuah hukum, Imam Ad-Dhahiri itu tidak satu qadhiyah, tidak satu paket. Misalnya kan Imam Syafi'i jelas tuh syaratnya wudu apa saja, batalnya wudu apa saja, terus yang harus ya gitu. Terus sholat, misalnya sholatnya itu bagaimana, syarat dan rukunnya, batalnya bagaimana, itu satu qadhiyah, satu pak kayak gini. Sedangkan Imam Daud Ad-Dhahiri ini menyempal berpendapat dalam ini, tapi tidak satu qadhiyah, sehingga tidak diambil menjadi 4 madhab itu, yang hanya diambil 4 madhab, tidak 5. Seandainya ini satu qadhiyah, ini mungkin bisa imam yang 5 nanti diakui, tapi harus satu qadhiyah. Karena tidak satu qadhiyah, maka Ad-Dhahiri tidak dianggap. Kalau Imam Ibnu Ats-Tsauri itu bukan karena tidak dibukukan, sehingga tidak satu qadhiyah juga. Gitu ya, seandainya sebenarnya imam tuh banyak yang mujtahid, tapi karena tidak ada muridnya sehingga tidak dikumpulkan, atau menyempal gitu loh, nggak boleh. Ini ada nazomnya ini. Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilaful lahu haddun minan nadori. Setiap perkara yang khilaf, kullu khilafin ja'a mu'tabar, itu belum tentu mu'tabar. Apa mu'tabar? Dianggap. Kecuali khilaf yang itu haddun minan nadori, bagian minan nadori dari, atau porsi. Haddun tuh bagian atau porsi, minan nadori dari analisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Qala Allah Ta'ala famanit turra ghairu bawin wa ala fala itsma alaihi fala itsma alaihi. Ini ayatnya Al-Baqarah 173. Oh, yang kayak kemarin. Innama harrama alaikumul maitata ila akhirih. Saya enggak hafal. Terus famanit turra ghairu bawin fala itsma alaihi. Man itu fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim.
Ajib, ajib, bagus, luar biasa Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Udah nyampe berapa tadi? 4 kayaknya. Ada Ustaz di chat, saya ngechat tadi Ustaz. Kenapa? Saya ngechat yang di itu, saya Ada tulis chat di ya? itu. Ya. Oh, nggih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai makmum dengan imam yang dari segi bacanya tidak bagus? Tidak kita merasakan dan kita tidak merasakan nyaman. Apakah kita lanjut ikut berjamaah atau memisahkan diri dari Ustaz? Nah, sebentar. Bacaannya hanya bacaannya yang tidak enak, tapi makhorijul hurufnya benar tapi nggih. Ya, termasuk makhraj hurufnya juga berantakan Ustaz. Oh, berarti Ya, makhorijul hurufnya juga belepotan. ya tajwid juga panjang pendek aja nggak jelas. Ya Mohon sudah, itu petunjuk. tidak boleh jadi imam. Syarat jadi imam itu ya tidak boleh lahan. Tajwidnya harus ini, bukan karena suara. Nggak ada syaratnya jadi imam itu suara yang enak kayak Imam Sudes. Jadi ya kalau sampai misalnya ya, iya kanak budu, tidak ada tasjidnya, tidak ada iya, itu kan berubah makna, menyembah matahari. Sehingga imam-imam yang seperti itu tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam karena sudah sudah tajwidnya, apalagi yang kata jenengan tadi. Itu tidak boleh. Ya kita harus mufarokoh. Kalau sudah benar-benar jelas ya, imamnya seperti itu. Beda kalau imamnya itu pakai qiraah sab'ah misalnya, wadduha misalnya. Nggih, boten nih kok, mungkin wonten alasan kan itu. Itu mungkin. Ya, matur suwun Ustaz. Sebenarnya saya mau lanjut ini. Pribun. Lanjut. Sudah jam berapa ini? Jam Besok malam 5 nggih? kurang 10. 5 Besok kurang malam 10. nggih? Yang rukhso Nggih. ini tentang ar-rukhsula tunatu bil ma'asi. Dari saking enaknya ini tadi. Iya, Karena pembahasannya agak nggak terasa. jelimet Iya. tadi. Iya. Daging semua Ustaz. Besok kita Lanjut. bisa saja hatam di hari ini. Di hari Selasa, Rabu. Rabu kayaknya ya, kita hatamkan Rabu. Biar apa namanya? Rabu katanya itu dalam taklim itu durnya ilmu. Di taklim itu hari Rabu yang baik. Gak tahu kenapa taklim itu pasti Rabu pasti. Kalau nggak Minggu, Rabu. Oke ya, kita sepakati kita hatamkan di hari Rabu. Oke? Nggih. Hari Rabu itu diciptakannya Nur, makanya itu baik gitu loh. Kenapa Bu? Hari Rabu dan hari diciptakan Nur, makanya untuk bertolabul ilmu itu baik gitu loh. Kenapa? Hari Rabu hari diciptakannya Nur. Ah, nggih. Nur, nggih, Bon. Hari Rabu nggih. Semoga pertemuan hari ini manfaat, barokah, dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Dari saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.